Anda jangan mengatur kami, ya kan ya? Anda itu sudah oleh regulasi itu sudah diberikan hak istimewa. Anda boleh menyatakan itu dikecualikan, silakan. Terlepas bahwa pemohon sudah tidak setuju itu soal lain. Anda juga undang-undang bahwa silakan untuk mengecualikan. Tapi untuk Anda menyatakan dikecualikan harus ada uji konsekuensinya. Racikan berita. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 04/10/10/PSI/2005 antara Dr. Penatua Wassilahi terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU RI pada hari ini Senin 24 November 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka. Baik, karena para pihak sudah menempatkan diri pada posisi masing-masing. Untuk pemohon ada lagi yang duduk di kursi sidang yang akan menjadi penerima kuasa atau dari para pihak. Kalau masih ada silakan masuk ke kursi. Petugas tolong dibantu kursinya supaya nanti tidak terlalu lintas. Ada lagi dari pun juga termohon. Dari termohon petugas tolong dibantu kursinya. Silakan. Sudah semua ya? Termohon masih ada? Masih ada? Ya. Saudara. Ibu boleh tidak keberatan kalau jaket ini dibuka? Jaket yang apa ya? Iya, bukan dulu. Kalau tidak sakit, kalau dibuka ya. Ya kalau ibu terganggu nggak apa-apa. Tapi kalau ibu terganggu, kalau ibu. Baik, Pak Mitra, kami persilakan untuk membacakan tertib persidangan. Baik, tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli dan pengunjung sidang. A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitia yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap komisi informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap komisi informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah ketua majelis komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Baik, demikian tata tertib persidangan yang berlaku sebagai bagian dari hukum acara di Komisi Informasi. Jadi kepada para pihak, mari bersama-sama kita patuhi tersebut agar persidangan bisa berjalan dengan lancar. Apabila saudara menggunakan handphone, baik pemohon dan termohon dan juga pengunjung, untuk sementara waktu disarankan dahulu supaya tidak mengganggu dari kita. Kemudian juga tolong nanti rekan-rekan yang ada di komisi sidang untuk membantu agar persidangan bisa berjalan dengan baik dengan tidak bercakap-cakap secara sendiri, dan bila mana yang bercakap-cakap silakan di dalam hati saja dulu, pakai telepati. Sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Informasi tahun 2013, dalam persidangan awal ini majelis akan melakukan pemeriksaan berita dari para pihak. Kemudian kita akan melihat tentang waktu dan juga kita akan memperhatikan kewenangan apakah itu kewenangan absolut atau kewenangan relatif.
Kami persilakan untuk kita mulai dari termohon dalam kuasanya sudah di bawah. Dan pemohon silakan mengikuti. Siapa yang dinamakan dari perkawinan memberi suara? Berita kawinan sebagai apa ya? Karena di sini tadi karena di sini kan disebutkan kawinan konsensus sebagai jabatan deputi bidang di mana beliau itu sebagai atasan PPID dan ini juga tertangani deputi bidang ya, peraturan KPU silakan saja. Silakan Anda atur, saya juga paham peraturan KPU bahwa yang memberi surat kuasa itu adalah atasan PPID, ya kan? Bahwa saudara Egota Kawina itu sebagai deputi Kampus harus juga dijelaskan di sini bahwa yang sebagai juga atasan PPID. Tentang siapanya itu adalah saudara bisa terima ini yang diperbaiki. Kami tadi terima ya, supaya karena kalau pulang dulu perbaiki ini nanti kelamaan. Jadi terima ya, dan dapat sudah perbaiki ya. Sudah paham? Ya. Iya. Dalam Perdes 1 tahun 2021 disebutkan lah bahwa ada atasan PPD itu adalah pejabat tertinggi di jajaran sekalian. Dan diatur oleh Bapak Ahli dan Kuasa itu. Jadi kemudian kuasa itu disebutkanlah dengan atasan PPD. Kita tidak mempersoalkan atasan PPD itu siapa. Betul, gitu. Iya. Nah, supaya ya dan sekaligus juga tunjukkan kepada kami bahwa SKPPD-nya siapa di situ atasan PPD, apakah betul seperti itu disahkan pemohon bahwa seharusnya sekretaris jenderal, gitu kan ya, seperti itu. Jadi biar posisinya di masing-masing clear. Jadi di sini kan berarti kan ada. Coba saya mohon izin untuk teman-teman yang di sidang, mari kita saling menghargai, nanti kita berkesempatan untuk berbicara. Jadi ini saya kembalikan dulu kepada masing-masing pihak nih. Ya kan, karena pemohon berasumsi atasan PPD-nya adalah sekjen, begitu ya. Nah, atau punya pandangan adalah sekjen. Bukan. Jadi supaya kita clear nih, ya kan, pemohon berpandangan bahwa atasan PPD adalah sekjen, begitu. Oke, ini dia berpandangan adalah sekjen. KPU punya aturan internal, gitu ya, bahwa menurut informasinya atasan sekjennya bukan atasan PPD-nya bukan sekjen, gitu. Dengan penetapan SK PPD-nya ya, jadi oke, karena itu belum masih dalam bentuk keterangan, apakah pemohon itu bisa menerima status tersebut? Majelis saja, jangan yang mulia. Oke, nanti SK PPD-nya ditunjukkan, sama itu nanti diperbaiki, ya. Kalau saya kayaknya, bagaimana saya? Ya, itu nanti aja. Itu nanti sekali kita bicara salah satu dulu ya. Makanya kan saya buat apa ya?
menerima ya, dan ya, majelis komisi saja. Nanti kami nggak pakai coba soalnya. Ya, pasti biar sama-sama enak gitu ya. Kita dinikmati tapi kalau pahalanya bisa kita tidak ambil. Iya, karena kalau kita lihat di Perpu Perpitaku 2021 itu adalah atasan PPCD adalah pejabat struktur tertinggi. Ya, pejabat struktur tertinggi berarti siapa? Adalah sekjen. Yang begitu kita mengikuti peraturan komisi. Jadi peraturan Komisi Informasi Rumah Sakit. Ya, nah, begitu. Karena apa? Sekjen atau atasan PPCD itu mewakili badan publik. Yang menjadi keberatan pemohon itu adalah badan publik yang diwakilkan kepada atasan PPCD. Maka kehadiran termohon di sini itu ya, itu kan surat kuasa dari atasan PPCD. Itu tadi perhatikan lagi di situ ya, di regulasinya. Baik, baik ya, nanti di Silakan. Ya, itu menjadi itu. Jadi memang di dalam perpu itu juga disebutkan bahwa dan apa pejabat lain yang ditunjuk. Jadi alasan PPD itu sudah dikatakan oleh anggota tidak ada itu masih berlanjut dan atau pejabat lain yang ditunjuk. Ya, ini memang ada. Tapi pada prinsipnya ya kan ya, pemohon itu bisa menerima tidak berkaitan dengan bahwa di KPU atasan PPID-nya itu adalah bagaimana tercantum gitu ya, gitu kan. Kalau bisa menerima, kita berlanjut dengan catatan saudara nanti menunjukkan asli SK PPID-nya seperti apa. Kemudian juga surat kuasa sangkutnya juga diperbaiki, tidak sebagai deputi, tapi sebagai jabatan dia sebagai PPID itu apa? Itu ya, itu bagaimana? Ya, oke. Silakan kalau itu bisa kembali ke itu. Oke, berarti masing-masing pihak pemohon dan termohon itu menerima ya penjelasan dari termohon berkaitan dengan standing dari termohon ya, dengan catatan nanti untuk diperlihatkan daripada nanti menunggu sidang berikutnya. Berikutnya legal standing dari termohon, dari pemohon, silakan. Ini saya menerima surat kuasa termohon kalau melihat silakan. Dr. Andes Abdullah Al-Katiri, SHMBA, silakan depan. Bisa diterima KTP-nya, Pak. Ya. Dedi Suardadi SCSH yang mana nih? Belum datang. Baharu Zaman SH? Belum ada. Purniatri Toyani? Ibu. Purniatri Toyani. Silakan, teman kalau melihat ya, silakan. Muhammad Fahri SH? Belum ya. M. Ridwan Rahman SH?
KTP-nya saja, bisa dititipkan KTP-nya. Fitriansah Deli Asbirul Esa, Fitransah ya, Deli Asbirul Esa. Insinyur Burhanuddin Suralagasa, taruh di sini, nanti biar nanti kembalikan, taruh di sini. Onyo SH, Mujibudawat SH, Haji Ahmad Iskandar SH, Ahmad Iskandar SH, belum ada gitu ya. Tadi dari termohon juga ada kuasa yang belum hadir ya, ada kawan yang belum masuk dalam perjalanan. Ya nanti untuk petugas kuasa dari pemohon dan termohon, mungkin ketua dulu ya untuk masuk ke lokasi persidangan, maksudnya masuk ke kursi. Untuk kepentingan dan urusan berkuasa serta bertindak sebagai penasihat hukum mendampingi dan atau mewakili dan memberikan bantuan hukum kepada pemberi kuasa pada kalau punya di tanggalnya kan bulan ini mau baik, majelis akan melakukan penilaian terhadap urutan waktu sudah sesuai atau belum. Pemohon juga untuk diperhatikan. Silakan anggota. Baik, terima kasih Ketua. Sesuai dengan hukum formil penyelesaian sengketa di Komisi Informasi, kita akan cek jangka waktu permohonan informasi apakah Sebentar. Di kursi sidang kalau masih berbicara kami nggak bisa lanjutkan. Kami mohon atensi. mohon ya buat pengunjung untuk tertib ya, biar sidang kita bisa kita laksanakan dengan lancar. Baik, pada pemohon, apakah saudara sudah mengajukan permohonan secara formil ke termohon dalam hal ini? Sudah ya? Baik, kita cek ya. Silakan termohon juga untuk mengecek surat-surat yang diajukan oleh saudara pemohon. Yang pertama adalah apakah pemohon pernah mengajukan permohonan informasi ke pejabat pengelola informasi Komisi Pemilihan Umum melalui email pada tanggal 3 Agustus 2025? Iya, betul saudara pemohon? Silakan, pakai mic aja. Betul ya? Betul ya. Pemohon atas nama Dr. Bonatua Silalahi. Betul ya? Baik. Saudara termohon, betul saudara menerima permohonan dari pemohon? Betul ya? Pada tanggal yang sama dari saudara pemohon yang sama, Dr. Bonatua Silalahi. Permohonan informasinya adalah satu, salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Dua, salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Tiga, berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU. 3.
jika tersedia termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Betul, saudara pemohon? Betul. Tidak ada yang dikurangi atau ditambahkan ya? Cukup ya? Pas persis ya? Pas ya? Kemudian yang ketiga, saudara termohon betul ya? Informasi yang diminta itu ya? Baik. Termohon memberikan tanggapan jawaban melalui email pada tanggal 25 Agustus 2025 yang pada intinya termohon menyatakan bahwa permohonan dokumen salinan ijazah atas nama Joko Widodo tidak di bawah kewenangan KPU, dan KPU juga telah menerbitkan surat keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan Komisi Pemilihan Umum. Dan untuk data berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU, termohon memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tertulis. Betul, saudara memberi jawaban seperti itu? Betul ya, pada saat itu. Saudara pemohon menerima surat tanggapan dari termohon? Izin, Ya. saudara. Ya. Ada sebenarnya mereka telah 10 hari menjawab. Iya, itu nanti, masalah telat nanti. Oke. Saudara betul menerima tanggapan dari saudara termohon? Betul. Betul ya, itu dulu aja. Kita baru cek jangka waktunya, ya, apakah memenuhi syarat formil atau tidak. Oke. Penting saudara menerima, gitu ya. Kemudian Tolong handphonenya, pernyataan pertama ya, kalau masih ada itu. berikutnya bahwa pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui email pada tanggal 26 Agustus 2025. Betul, saudara pemohon? Iya. Saudara mengajukan keberatan ya? Betul. Saudara termohon betul? Betul ya. Pada tanggal yang sama ya, tidak perlu kita cross. Kemudian termohon menjawab atau menanggapi keberatan termohon melalui email pada tanggal 1 Oktober 2025 yang pada intinya termohon mengundang pemohon untuk hadir dan mengambil salinan informasi yang dimohonkan pada tanggal 2 Oktober 2025. Betul? Betul? Saudara pemohon ya? Betul ya. Bahwa kemudian pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 15 Oktober 2025 yang terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama. Betul ya? Betul. Saudara mengajukan ini tidak perlu saya konfirmasi ke termohon. Ke pemohon ya? Betul, saudara mengajukan itu. Kalau kita lihat dari jangka waktu ini, surat permohonan dan tanggapan 3 Agustus sampai 25 Agustus itu 16 hari kerja. Kemudian tanggapan keberatan 25 Agustus 2026 sampai 26 Agustus 2025 itu 1 hari kerja. Kemudian dari surat keberatan sampai ke tanggapan keberatan 26 Agustus 2025 sampai 1 Oktober 2025 25 hari kerja, dan tanggapan keberatan PSI, maksudnya tanggapan keberatan ke penyelesaian sengketa informasi itu 1 Oktober 2025 sampai 15 Oktober 2025 itu 10 hari kerja. Kita cek ini memenuhi syarat formil dalam hukum acara penyelesaian sengketa informasi. Saya kira demikian. Baik, masih ada. Karena waktu sudah masuk. Kemudian saya ingin menegaskan atau mengulangi kepada pemohon. Apakah betul dalam permohonan yang disampaikan pada tanggal 3 Agustus 2025 terdapat kalimat apabila dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan, buka misalnya ini, koma, tanda tangan koma, atau data sensitif lainnya, tanda kurung, saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian dalam tanda kurung redaksi untuk melindungi data pribadi tersebut. Ya. Betul ada kalimat ini ya. Kemudian, jadi saya ulangi, permohonannya ada 1, 2, 3 ya. Kemudian
ada penjelasan mengenai data pribadi yang tidak relevan dapat diterima untuk disensor. KPU kemudian menjawab pada tanggal 25 bahwa pada intinya dikecualikan karena ada SK 731 dan terhadap berita acara itu memerlukan waktu untuk mengumumkan dokumen tersebut. Itu yang jawaban KPU ya. Kemudian saudara melakukan keberatan pada tanggal 26 Agustus 2026. Ini apa ya substansi keberatan atau hal-hal yang menjadi keberatan pada surat tanggal 26 Agustus 2025 bisa disampaikan? Baik, Komisioner. Jadi termohon itu sebenarnya hanya memberi satu salinan ijazah pada saat pertama ya, yaitu yang tahun 2019 dan satu bundel berkas verifikasi tahun 2019. Nah, saya menunggu-nunggu, kan termohon berjanji akan memberikan 2 lagi sisanya. Namun akhirnya diserahkan juga yang tahun 2014 dan tetap tinggal berita acara verifikasi yang saya minta untuk tahun 2014 belum diserahkan sampai detik ini. Nah, namun karena memang waktu saya terbatas untuk tidak untuk mengajukan keberatan, mengajukan sidang ini, jadi akhirnya saya putuskan untuk ajukan sengketa di sini. Nah, yang ada pun yang kami mau sengketakan adalah banyaknya hal-hal yang disembunyikan ya, yang di sini yang dikasih ijazah ini, baik yang di 2014 maupun 2019 tanpa disertai adanya surat uji konsekuensi. Ada tercatat 9 item yang di sini yang tidak dikasih tunjuk, yaitu pertama izin, ada nomor kertas ijazah di sini, ada nomor ijazah juga, ada NIM, nomor induk mahasiswa, ada tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir, tanggal legalisasi di pojok ini, ada juga tanda tangan rektor UGM, ada juga tanda tangan dekan fakultas Hutan UGM. Itu surat tanggal 26 atau yang Anda tanggal 2? Sama yang juga. Bentar dulu. KPU kan menyatakan bahwa menolak tidak melayani permohonan pemohon. Satu, karena ada SK 731 kala itu. Kedua, berita acaranya memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Sekarang saya mau bertanya dulu. Dokumen berita acaranya itu sudah ada hari ini. Atau pada saat bulan Oktober itu sudah ada belum? Karena di dalam surat saudara kan saudara menyatakan 73 ada dikecualikan, tidak diberikan karena ada SK 731. Kemudian berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU, termohon memerlukan waktu untuk menuju tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dokumen berita acara itu sudah ada atau belum per Oktober? Mohon izin majelis pemeriksa bahwa hal itu sedang kami koordinasikan dengan sudah masih berkoordinasi terus. Ini kan pertanyaannya juga harus dikomentari. Ini kan karena ini saya cuma mengacu pada jawaban yang saudara buat. Jawaban ini kan dibuat pada bulan Agustus, ya. Anda mengatakan di situ termohon memerlukan waktu untuk menuju dokumen tersebut. Jadi pertanyaan tadi, dokumen berita acara serah terima itu Anda sudah tersedia atau belum? sejauh ini belum. Ini berarti Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan. Susah sekali Anda mengumpulkan itu. Karena nanti kaitannya dengan apa nih yang menjadi keberatan ini ya. Saya juga harus mengkoreksi juga pemohon ini. Oke ya. Kemudian KPU itu kan mencabut 731. Ya kan, 731. Nah,
731 dicabut tanggal berapa? Masih ingat 731 SK 731 dicabut dibatalkan tanggal berapa? September, Oktober, ingat saya September itu 16 September ya, ini 16 September ya, suratnya sendiri nggak apa sih mas. Udah cukup ya, oke, malah alami kami ya. Jadi Anda akan mencabut bulan September. Kemudian itu September saudara cabut, tapi ini sudah ada surat keberatan pada tanggal 26 Agustus. Nah, saudara pemohon, surat Anda tanggal 26 Agustus itu bercerita apa yang menjadi keberatan? Kami ini kan saudara minta 1, 2, 3, ada berita acara, ada ijazah. Ya, 26 Agustus itu SK 731 belum dicabut. Ya kan? Nah, maka apa nih yang menjadi keberatan saudara kepada termohon? Baik, Komisioner. Silakan. Jadi PPID pertama sekali menjawab saya beralaskan SK 731. Iya. Lantas saya keberatan. Iya. Kenapa? Karena SK 731 itu menurut saya itu dijawab untuk merespon surat saya. Dan menurut saya itu juga melanggar undang-undang KIP. Kenapa? Karena jangan kami sedang belum berargumen, ya kan? Kami ingin dulu mendudukan pokok persoalan dulu. Ya kan ya, Anda minta 3. Ya kan, ada ijazah 2014, ada ijazah 2019 dan berita acara. Ya. Gitu kan ya? Dijawab oleh KPU bahwa ijazah tidak bisa diberikan karena ada SK 731. Ya. Tapi berita acara kami cari dulu. Bahasanya adalah kami termohon memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Sampai batas waktunya kan tidak terpenuhi. Nah, Anda berkirim surat kepada KPU keberatan. Ya kan? Nah, keberatan tanggal 26 Agustus 2025 ini keberatan terhadap apa? Apakah terhadap masalah waktunya yang berita acara dia minta perpanjangan, atau keberatan terhadap SK 731-nya? Keberatan terhadap SK 731-nya. SK 731 ada surat tanggal 25 yang tanggal 26 Agustus 2025. Termohon menerima surat keberatan yang tanggal 26 Agustus 2025. Menerima tetapi ya, ke sini. Bukan izin. Tetapi tidak menyebutkan soal keberatan dengan adanya 731. Nah ya, makanya kan kami konfirmasi. Ini yang menjadi pokok soal itu apa sih sebenarnya? Kami sedang mau cari di sana minum ini, gitu ya. Makanya keberatannya apa? Kami ada ini dokumen, surat dari pemohon di tanggal 20 Agustus Tuesday, Agustus 26 Agustus. Ini belum kami konfirmasi kepada pemohon betul dari surat Anda, tapi sebelum ini saya ingin tahu dulu, karena yang Anda minta 3, ya, yang diminta itu adalah ijazah dan berita acara. Itu belum selesai berproses, tiba-tiba KPU mencabut 731, kan begitu. Maka kemudian kami bertanya, ini sebelum itu surat Anda 26 Agustus itu SK 731 belum pernah dicabut, maka yang menjadi keberatan pada tanggal 26 Agustus itu apa? Sebetulnya ada suratnya enggak? Atau ada apa surat itu? Isinya apa? Anda bilang apa surat ini? Ya, apa isinya?
Mohon silakan. Mana? Yang 26 itu mana? Itu kalau jam 6 3 poin. Tiga toh. Ini isinya sama nggak dong? Betul nggak nih? Sekarang kalau ini kan nggak ada tanggal ini, ya kan? Nggak ada tanggalnya. Ya, bulan Agustus ya. Betul, ini suratnya. Ini suratnya. Oke. Ini suratnya ya. Kenapa? Betul. Betul ya. Ini. Oke. Betul ini ya. Baik, berarti kan keberatannya saudara pemohon itu adalah satu, karena permohonannya itu sudah 10 hari kerja, ya kan? Termohon tidak melakukan pemberitahuan. Ketentuannya kan 7 hari kerja, kalau butuh waktu Anda harus memberikan pemberitahuan, kan begitu, ya kan? Pengecualian tidak proporsional. Dan ini menjadi jasa pada lantaran itu diberi keterangan dua. Pertanyaannya kemudian, apakah saudara pemohon pada tanggal dari mana kerja proporsional? Sekarang dulu. Asumsinya begini pemohon, fakta hukumnya ya, Anda mengajukan 3 permohonan dan ada berita acara. Oleh KPU tidak diberikan, satu karena dikecualikan, satu lagi karena masih dicari. Tanggal 25 saudara mengajukan keberatan. Keberatan itu satu, KPU lalai karena waktunya 10 menjadi 7 tanpa pemberitahuan. Yang kedua ada keterangan pengecualian tidak proporsional. Pertanyaannya, dari mana atau dasar apa ini disebut pengecualian tidak proporsional? Dan juga ada kontradiksi bukan kewenangan, karena apa yang saudara minta saudara belum mendapatkan, gitu ya. Nah, silakan dijelaskan. Baik, komisioner. Tes. Oke. Jadi untuk yang poin 2, saya mendapat putusan 731. Itu ada 16 item syarat pencalonan presiden yang dikecualikan. Oke, titik. Berarti berdasarnya SK 731. Iya. Oke, lanjut. Nomor 3. Itu kontradiksi bukan kewenangan versus kewajiban lain informasi. Artinya Ini sumbernya dari 731 juga. ya. Oke ya, jadi keberatan 2 dan 3 itu karena saudara mendasarkan kepada SK 731. Ya. Titik ya, gitu ya. Jadi permohonan keberatan itu karena dia sudah respon terhadap jawaban tanggal 25 yang saudara menggunakan 731. Sekarang 731 sudah dicabut. Maka sesuai dengan risalah persidangan, karena saudara menjawab keberatan, KPU kemudian berkirim surat menjawab. Tadi waktunya sudah dihitung, termohon menjawab keberatan termohon, yang pada intinya termohon mengundang hadir
dan mengambil salinan informasi yang dimohonkan pada tanggal 2 Oktober 2025. Betul gitu ya, termohon ya? Betul. Pertanyaannya, pemohon datang tanggal 2 Oktober. Datang. Datang. Apa yang termohon serahkan? Satu, Salinan ijazah calon presiden tahun 2019. oke, sebentar. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta penelitian Indonesia tahun 2014-2019. Betul? Diterima kalau saudara? Diterima. Kedua apa? Dokumen hasil penelitian, dokumen perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon presiden dan wakil presiden 2019. Dokumen hasil penelitian, Hasil penelitian. dokumen perbaikan syarat. Saudara, saudara menerima? Menerima dulu, substansinya dulu. Anda menerima dokumen tersebut? Izin komisioner. Hah? Saya memintanya bukan itu, tapi yang dikasih itu bagian dari itu. Nah, Oke, Saya berarti kan permohonan tidak sesuai dengan yang dimohon. Iya. Karena masuk pada norma itu. Iya. Oke. Apalagi? Silakan dari termohon. Dokumen penetapan peserta pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019. Tahun 2019. Oke, Anda sudah terima itu? ya. Terima. Oke, ada lagi? Cukup. Terkait dengan salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta tahun 2019-2024 sudah diberikan? Sudah diberikan? 19-2024. Ini kan Anda minta yang 2014-2019 salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Diterima? Izin komisioner, saya mau clearkan sebentar. Oke. Ada 2 tahap pemberian. Hmm. Jadi yang pertama itu adalah yang 2019-2024, Itu yang tanggal berapa? tanggal 2 Oktober, Oh, 2 Oktober. Oke. beserta dokumen Beserta dokumen yang lainnya. verifikasi untuk ijazah yang 2019 itu. Oke, 2019-2024. Oh, gitu. Iya. Betul? Oke, yang 2014-2019 sudah diterima juga? Sudah diterima 3 minggu kemudian. 3 minggu kemudian. Ya, pada prinsipnya sudah diterima ya? Sudah. Tapi Ya. hanya ijazah saja karena mereka kan utangnya ada 2. Iya. Jadi kan gini, ya kan ya, kalau dirunut permohonannya, ini salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta calon Republik Indonesia periode 2014-2019. Ini saat ini semestinya disertai dengan berita acaranya. Kan gitu? Ya kan, pertanyaannya yang 2014-2019 yang baru diserahkan 3 minggu kemudian itu sudah ada belum berita acaranya pemohon? Sudah belum dengan berita acaranya? Berita acaranya sampai detik ini 2014-2019 belum. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo 2019-2024 ijazahnya sudah diterima? Sudah. Salinannya? Sudah. Berita acaranya sudah diterima? 2019 sudah. 2019-2024 sudah? Sudah. Berarti yang belum berita acara 2014-2019. Betul ya, belum diberikan ya? Oke, berarti kan terkait dengan respon dari saudara pemohon terhadap termohon bahwa per tanggal 2 Oktober ini ya, 2 Oktober, kalau tadi Anda bilang 3 minggu berikutnya diberikan, berarti kan setelah pengajuan sengketa, iya kan ya, sengketa berjalan Anda diberikan. Oke, sekarang saya runutkan. Anda sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi tahun 2014-2019, tetapi belum ada berita acara verifikasinya. Itu ya. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Jokowi yang digunakan sebagai peserta pencalonan tahun 2019-2024 sudah diterima. Sudah. Beserta berita acaranya. Ya, sudah. Ya, beserta berita acaranya. Sudah terima ya. Soal nanti berita acaranya bukan itu yang Anda mampu segala macam itu nanti. Tapi itu sudah terima ya. Oke, baik. Sekarang sudah terima. Nah,
Kemudian kan saudara mengajukan sengketa ini kepada Komisi Informasi per 15 Oktober. Ini dasar mengajukan sengketa itu apa? Satu, Anda tidak puas terhadap jawaban keberatan atau apa? Kalau tidak puas, di mana tidak puasnya? Terima kasih, Komisioner. Saya tidak puas karena pertama dari segi dokumen saya dikasih ada yang kurang. Waktu itu kan sebenarnya saya bermohon, setelah saya bermohon sengketa baru dikasih dokumen yang kedua tahun ijazah 2014. Oke. Terus saya juga merasa tidak puasnya karena apa? Dokumen yang diberikan juga ada 9 item yang disembunyikan. Yang menurut saya itu dokumen umum yang sudah orang banyak tahu, tapi 9 item itu apa? Baiklah, Ya, silakan. jadi masalahnya ijazah yang diberikan itu ada 9 item yang dilatih atau dicoret. Itu diantaranya satu, nomor kertas ijazah. Bentar Pak. Sebelum kita bicara ijazah, saya sedang mencoba belum merenung dokumen apa yang dicari. Gitu ya. Masalah isinya tar dulu. Ya kan ya? Ini kan sudah ada, ya kan ya? Apa namanya? KPU per tanggal 2 Oktober 2025 itu sudah memberikan salinan ijazah yang digunakan 2019-2024 beserta berita acaranya. Gitu ya, ini sudah saudara terima. Anda juga pemohon juga sudah menerima salinan ijazah Jokowi 2014-2019. Tapi berita acaranya belum saudara terima. Kan gitu? Ya kan ya? Nah, sekarang Anda mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi. Logikanya, ya kan? Seharusnya ada dua hal. Satu, saudara tidak puas karena tadi dokumen yang 2014-2019 belum diberikan. Kedua, mungkin ya kan seperti sudah dikatakan ada penghitaman. Itu kan maka di sini majelis ingin mendudukan pokok yang menjadi pokok penyelesaian sengketa yang jadi masalah di sengketa itu apakah tidak puas karena ijazahnya yang berkasnya yang belum diberikan atau isi dari dokumen yang sudah diberikan itu mengandung muatan-muatan informasi yang di saudara tadi ada sengketa itu. Nah ini mana nih? Dua-duanya. Oke, dua-duanya dulu ya. Yang 3 minggu kemudian diserahkan kepada pemohon apa pemohon? Tadi oke, susah juga. Pemohon yang 3 minggu kemudian didapat apa tuh? Ijazah kah atau apa? salinan ijazah terlegalisir Yang tahun 2014-2019. Oke, ya, jadi itu yang 3 minggu kemudian didapatkan oleh saudara pemohon. Oke, nah baru Pak, silakan Anda sampaikan alasan substansi keberatannya. Baiklah, ijazah yang kami dapatkan itu satu lembar ijazah, bahkan ukurannya beda dengan asli, lebih kecil, jadi tidak seberat juga ya. Ini ada beberapa di sini. Kalau saya bacakan di sini mungkin di majelis juga ada, yaitu di sini tidak ada namanya nomor ijazah, ini tidak ada nomornya. Itu yang katakan ditangkap, tapi ini dihapus ya. Kemudian nomor ijazah, nomor induk mahasiswanya juga, yaitu NIM, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir. Jadi di sini ada legalisir dan stempel. Jadi tidak ada tanda tangannya dan juga tidak ada tanggalnya. Jadi kapan ini legalisir kami tidak tahu. Namanya ada, tapi tanda tangannya tidak ada. Kemudian tanda tangan pejabat yang legalisir tadi. Kemudian tanggal legalisasinya tadi yang saya sebutkan. Kemudian satu lagi tanda tangan Rektor Universitas Gadjah Mada dan tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM.
Yang mana ini di dalam ketentuan undang-undang bukan sesuatu yang harus ditutupin, maksudnya harus Ya, dikecualikan. itu dalam pandangan pemohon ya. Iya, nah ini, jadi 3 hal ini. Jadi ijazah-ijazah yang kami dapatkan itu adalah ijazah yang berapa, ada 9 ya, item yang Oke, berarti di dalam lembar ijazah dokumen salinan kopi ijazah yang saudara pemohon, Ya. baik ijazah 2019-2024 dan 2014-2019, ya, pemohon keberatan karena dalam analis saudara ada bagian-bagian yang dikabulkan atau yang ditutup, Ya. itu 9 item, ya, itu terhadap salinan ijazahnya. Sekarang terkait dengan berita acaranya, dokumen-dokumen berita acaranya. Silakan, supaya clear nih, karena ada 2 klaster permohonan ijazah, permohonan dokumen. Terima kasih. Jadi yang terkait dokumen verifikasinya tidak dikasih sama sekali, belum dikasih sama sekali. Iya, makanya nih, ini kan yang Anda minta itu kan adalah berita acara penerimaan dokumen calonan jika tersedia. Ya kan, jadi ada dalam tanda kurung Anda menyatakan jika tersedia. Jadi kalaupun pemohon menyatakan tidak tersedia, seharusnya saudara tidak bisa memahami. Gitu kan ya, karena Anda menyatakan jika tersedia. Kemudian kedua, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Anda minta daftar dokumen yang diverifikasi. Gitu loh. Ini mesti clear nih. Dengan berita acara penerimaan dokumen pencalonan jika tersedia, dan kemudian termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Tadi yang saudara berikan, pemohon berikan apa tadi? Berita acara apa? Hasil verifikasi. Berita acara hasil verifikasinya, ya kan, bukan berita acaranya ya, hasil verifikasinya. Nah, sekarang yang diberikan oleh termohon kepada pemohon sebagai dokumen itu sudah sesuai atau belum? Belum dikasih ya. Belum diberikan. Kan mereka berjanji, berarti barangnya ada. Berjanji Belum ada. diberikan. Tadi yang saya bilang, Itu yang 2019. Iya. Yang saya tidak puasnya kan yang 2014. sebentar, yang 2019, 2020, yang 2014 yang belum saudara terima, majelis tidak bertanya karena Anda belum menerima, belum melihat. Yang majelis tanyakan terkait dengan berita acara yang saudara terima, gitu kan ya, yang sudah saudara terima itu, satu, apakah sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Kalau tadi ijazah kan sudah jelas, diserahkan dijawab oleh Bapak saya tadi, mohon maaf. Pak Al-Katiri kan sudah dijawab, ya kan ya. Nah sekarang berkaitan dengan dokumen berita acara itu, apakah saudara sudah menerima? Kalau sudah menerima, apakah itu sesuai dengan yang saudara inginkan? Izin komisioner, Ya, saya kan keberatan. Oke. Pasti yang saya keberatan adalah yang belum saya terima dan yang berhitama. Yang sudah diberikan berita acara tahun 2019 saya tidak ada keberatan. oke. Jadi berita acara 2024 clear, tidak ada masalah, ya kan ya. Sekarang yang jadi problem adalah penghitaman informasi di dalam ijazah dan dokumen yang belum diberikan Ya. untuk 2014-2019. Oke, saya beri kesempatan kepada termohon ini untuk dokumen sama ya dengan yang 2019-2024. Yang untuk 2014-2019 bagaimana statusnya? Apakah sudah ada barangnya? Mohon izin majelis masih kami cari. Nah, masih dicari 3 bulan yang dicarinya karena sudah sejak Agustus 25 gitu ya. Iya, enggak, kalau kerjanya kan seharusnya sudah sebulan yang lalu ada gitu kan, karena biasanya itu sudah tertuang dalam dokumen yang Anda susun gitu ya. Oke. Berarti terhadap dokumen yang 2014-2019 itu akan Anda berikan ya. Betul ya? Oke, sekarang berkaitan dengan norma-norma nomor ijazah, nik, dan tanda tangan yang dihitamkan. Anda punya alasan? Karena kami sebagai badan publik itu melakukan prinsip kehati-hatian dalam melindungi data pribadi. Oleh karena itu kami mempedomani dari dalam undang-undang misalnya kayak administrasi kependudukan. Jadi menurut kami bahwa tanda tangan, nomor-nomor tadi seperti yang disebutkan 9 item itu tadi memang itu kami hitamkan. Kenapa?
Karena itu tadi melindungi data pribadi yang bersangkutan. Anda kecualikan gitu ya. Kami belum mencoba. Ya, apa bedanya tidak mengecualikan, tidak memberikan? Ya, spintek lagi ya tentang terbuka informasinya ya. Coba kursi untuk termohon teman-teman yang di kursi sidang nggak usah dikomentari ya. Gitu kan ya. Jadi kan Anda mau hitamkan, oke, Anda beralasan bahwa itu untuk melindungi kepentingan atau data pribadi ya dan lain-lain. Gitu kan? Berarti kan Anda mengecualikan. Betul. Coba yang PPID-nya siapa ini? Yang kan sudah menerima kuasa ini, kan sudah sering dilatih juga oleh Komisi Informasi berkaitan dengan tata kelola infrastruktur. Ini bagaimana nih statusnya nih? Silakan dijawab dulu. Bahwa kami belum melakukan uji konsekuensi, tetapi bahwa dokumen tersebut Informasi tersebut bukan dokumen, kalau dokumennya Anda sudah berikan. Berkas tersebut itu memang terbuka tetapi terbatas. Terbatas yang kami maksud adalah ada bagian-bagian tertentu yang memang itu merupakan data pribadi. Oleh karena itu kami hitamkan atau kita. Nah, iya, saudara menghitamkan itu hak saudara sebagai badan publik. Ya kan ya, itu namanya Anda mengecualikan. Gitu loh kan ya. Itu nggak apa-apa, kita hargai hak tersebut. Pertanyaannya kan kemudian dengan mekanisme apa saudara mengecualikan itu? Apakah dengan sudah ada uji konsekuensinya kah? Atau bagaimanakah? Kan nggak cuma asal atas dasar undang-undang pribadi sekarang ini kan tidak begitu Bapak. Gitu kan ya. Sudah uji konsekuensi itu belum? Belum. Belum. Jadi belum melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi yang dihitangkan. Tapi Anda menyatakan itu dikecualikan. Begitu? Oke. Pemohon. Ya. Ini Anda aneh juga. Di dalam permohonannya Anda menyatakan apabila dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan, misalnya ya kan NIM, tanda tangan, atau data sensitif lainnya, saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian. Artinya, ya kan beberapa hal yang tadi Anda nyatakan itu dihitam atau ditutup, gitu kan ya. Saudara kan menyatakan tidak masalah di sini. Lalu kenapa kemudian ada pengajuan sengketa karena ada penghitaman? Silakan disampaikan. Izin komisioner bahwa sebaiknya dibaca di bawahnya. Kenapa? Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP dan Undang-Undang PDP. Sesuai dengan Undang-Undang KIP mewajibkan harus ada uji konsekuensi. Makanya saya keberatan. Sebentar, mohon, ya kan ya. Itu kan nextnya ya. Makanya tadi majelis mengkonfirmasi berkas yang sudah dikirimkan sebagai permohonan. Ya kan? Apakah betul apakah dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan? Misalnya NIM, tanda tangan atau data lainnya. Saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian untuk melindungi data pribadi tersebut. Ini bagian permohonan. Gitu kan, kalau surat Anda yang tanggal 25 ini kan bukan permohonan, ini adalah keberatan. Gitu kan, maka majelis bertanya supaya menjadi terang-benderang dalam persidangan ini. Gitu kan, dan juga nanti melindungi hak saudara sebagai pemohon. Di satu sisi di dalam permohonannya Anda menyatakan demikian, tapi kemudian keberatan berkaitan dengan penghitaman tersebut. Gitu kan, maka silakan dijelaskan dalam persidangan ini. Gitu kan, kenapa? Apakah kemudian kami berubah? Ya kan, apa kemudian kami salah membuat permohonan atau apa? Tadi kan juga anggota sudah bertanya, apakah ada hal lain yang mau ditambahkan? Ya kan tidak ada, maka majelis mempertegas ya kan permohonan dan alasan permohonan. Boleh saya jelaskan? Itu sebenarnya yang dimaksud itu jika diatur oleh undang-undang dan ketentuan. Itu maksudnya. Dan satu hal lagi, kami keberatan bahwa penghitaman itu berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan undang-undang dan ketentuan. Kalau emang ada ketentuan apa? Karena kami juga membaca undang-undang nomor 14 tahun 2009 tentang keterbukaan informasi publik, kemudian undang-undang perlindungan data pribadi 27 yang mana pasal berapa yang aturan itu. Tapi menurut kami, nah itu tadi kan berarti
bukan menurut undang-undang, tapi asumsi. Nah ini kami keberatan. Iya, nggak apa, itu menjadi haknya pemohon juga ya. Apa jadi gini, kita tahu bahwa mengecualikan informasi itu juga haknya badan publik. Tapi untuk melakukan mengecualikan, dia harus melakukan mekanisme uji konsekuensi. Nah, dalam uji konsekuensi itulah nanti kan ketahuan dasar hukumnya apa, pertimbangannya apa, dan seterusnya. Ketika maka majelis cukup tahu dalam persidangan ini apakah termohon, bagaimana status permohonan, dia disebutkan dikecualikan. Maka kalau dikecualikan, pertanyaan berikutnya apakah sudah uji konsekuensi? Termohon menyatakan belum. Maka kalau belum, maka diperintahkanlah nanti pada termohon untuk melakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itulah nanti kita akan masuk pada delegasi untuk berdalil dan beradu argumentasi berkaitan dengan dasar-dasar hukumnya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Hari ini pertimbangan-pertimbangan yang bersangkutan belum kita bisa bahas karena kita belum masuk pada pokok perkara. Hanya majelis mengingatkan dan memberi informasi kepada pemohon, karena di dalam permohonan berkas yang saudara ajukan itu akan ada kalimat yang sebagaimana disebutkan bahwa saudara pemohon tidak keberatan apabila dokumen memuat data pribadi yang relevan, misalnya NIM, keterangan seterusnya. Saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagai bagian redaksi untuk melindungi data pribadi tersebut. Jadi ya itu menjadi berkas permohonan yang itu juga menjadi pemohon juga megang ya. Jadi nanti silakan nanti termohon untuk mendalilkan sendiri. Pemohon majelis akan memberi keterangan. Jadi oke, termohon jangan mengecualikan. Yakin? Betul? Sekarang sudah beredar loh. Kemarin saya lihat di TV itu ada yang menampilkan ijazah full. Sudah lengkap. Jangan komentar dulu, Pak. Jangan itu yakin dulu. Dikecualikan. Itu di media-media sosial itu sudah banyak tuh dokumen-dokumen yang serupa dan identik, gitu ya. Dan kemarin dibuka itu ada tanda tangannya, oh ini tanda tangannya, gitu. Jadi masih berkeyakinan itu. Baik, nanti akan kami koordinasikan dengan. Jangan koordinasikan, kalau Anda itu menerima kuasa, Anda tuh memutuskan gitu loh. Kalau dikecualikan, dikecualikan Pak. Ya yakin. Tidak ada yang juga sih simpel. Sesimpel itu jawabannya. Siap. Nah gitu kan ya. Kami lakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi. Ya, nanti kita lihat uji konsekuensinya Pak ya, seperti apa. Baik, sebelum ada yang mau ditambahkan? Kenapa? Ya silakan. Apa mau tambahkan? Begini, uji konsekuensi itu kan ada batu uji. Batu ujinya adalah undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Iya, itu nanti. Kemudian majelis tadi bicara yang sudah disampaikan Bu media itu sudah lengkap, jadi tidak ada yang ditutupi. Itu oleh Dian Sandi itu dan sudah dikonfirmasikan pada pemilik ijazah itu, yaitu Pak Jokowi, memang mengatakan memang itu ijazah dia. Iya. Ya itu di luar, itu mekanisme di luar persidangan. Hukum acara kita mengatur bahwa, Komisi Informasi mengatur bahwa badan publik ketika dia menyatakan dikecualikan, maka majelis tidak akan melakukan penilaian, ya kan, tidak akan melakukan pendalaman. Yang termasuk juga pemohon tidak diberi hak untuk melakukan penilaian pendalaman sebelum termohon menyampaikan secara tertulis, secara resmi hasil uji konsekuensinya. Dari situlah kemudian panjenengan, saya, anggota ini bertanya dan mendalami berkaitan dengan aspek pertimbangan-pertimbangan dan seterusnya. Bahwa tadi saya sebagai ketua majelis bertanya kepada termohon bahwa hari ini sudah banyak beredar hal-hal yang sebagaimana dipresentasikan dalam persidangan ini, apakah masih cukup relevan untuk dikecualikan? Bahwa ternyata termohon meyakini kita harus menghargai haknya termohon. Nanti silakan dilanjutkan konsekuensi. Lagi sebelum saya akhiri, saya ingin beri kesempatan dulu pada anggota sebelah kanan dan sebelah kiri ada. Sebelah kanan. Saya bertanya pada pemohon. Saudara mengajukan permohonan informasi berupa salinan dokumen ijazah ya. Nah, apakah yang sudah saudara terima itu dari termohon itu sudah betul itu salinan ijazah? Yang tadi dijelaskan. Coba diperlihatkan tadi yang saudara terima. Apakah seperti itu saudara anggap sebagai salinan ijazah? Kami
jujur tidak sepakat. Karena alasan ketidaksepakatannya, karena ijazahnya itu tidak sebesar itu. Baik. Berarti Jadi, itu iya, sedang ini diperkecil lah. keberatan saudara Ya, ya. di antaranya. Baik. Berarti bukan salinan ijazah itu yang saudara maksudkan sehingga saudara mengajukan Ya. keberatannya. Nanti, Komisioner. Jadi saya di sini dalam rangka penelitian. Jadi saya sebenarnya bukan nyari ijazah, tapi saya mencari data primer. Kebetulan ijazah. Begitu saya membaca dokumen verifikasi, saya jadi tahu bahwa ini, maaf tanda kutip, ini data sampah secara penelitian. Karena tidak menghubungkan, tidak ada satupun dokumen yang dari pihak termohon yang menghubungkan ini terhadap ijazah asli. Saya nggak tahu nih sumbernya dari mana. Seperti itu. Jadi saya terserang jawab tadi bahwa saya tidak puas karena ini data yang tidak terautentikasi ke aslinya. Nanti akan didalami ya untuk sidang berikutnya ya terkait dengan itu. Makanya cuma majelis cuma nanya aja ya, saya atas dulu karena sesuai dengan judul permintaan saudara. Jadi kita ini belum masuk nih ya, belum masuk kepada pokok substansi karena tadi kan termohon mengecualikan informasi pada beberapa item, ada 9 item tadi kan yang dikecualikan itu. Lalu kemudian saya tanya kepada saudara termohon, ini kan pada tanggal 16 September 2025 itu sudah dibatalkan SK 731 ya. Kemudian berupa apa? Fotokopi ijazah di situ disebutkan ya. Yang dibatalkan itu fotokopi ijazah, kemudian STB, SKCK, dan kemudian apakah publik bisa mengakses itu melalui JDIH ataukah harus tetap melalui permohonan? Setelah dibatalkan itu oleh termohon itu dijadikan sebagai informasi jenis apa? Apakah jenis informasi berkala yang harus diumumkan kepada publik? Kan itu ada tuh pernyataan di media-media. Tapi silakan diklarifikasi ya. Apakah itu termasuk informasi yang tersedia setiap saat? Silakan. Baik, majelis, hal tersebut menjadi dokumen yang terbuka. Ya, oleh karena itu tersedia setiap saat. Tersedia setiap saat sesuai dengan apa tersedia setiap saat. Tersedia setiap saat berarti atas dasar permintaan. Ya. Baru publik bisa mendapatkan akses informasi. Itu ya. Betul. Maksud penjelasan saudara. Jadi bukan ditampilkan di website ya, begitu ya. Betul. Sehingga semua publik bisa mendapatkan informasi. Tadi kemudian saudara mengecualikan informasi seharusnya ya kan dalam undang-undang KIP, dan saya kira juga badan publik KPU juga sudah memahami bahwa dasar pengecualian informasi itu adalah harus dilakukan uji konsekuensi. Itu undang-undang yang bidang ya, harus dilakukan uji konsekuensi. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ini dikecualikan tapi kita sendiri belum melakukan uji konsekuensi. Itu juga ada pertimbangan-pertimbangan ya, ada mitigasi risiko dan sebagainya yang harus dilakukan ya. Tapi oke lah, sekarang masih ada kesempatan, mungkin ketua majelis nanti akan memberitakan pada saudara untuk melakukan saudara sekali ya. Baik, saya kira itu saja dari saya kembalikan ke ketua. Ya, terima kasih. Tes. Halo, tes. Ya, jadi saya hanya mau menegaskan buat saya buat diri saya aja nih, menegaskan dari awal sampai akhir. Ini adalah sidang yang pertama ya, resmi sidang pertama karena kedua belah pihak sudah sepakat. Jadi untuk sidang berikutnya itu harus itu surat kuasa dari termohon jelas itu dan clear ya. Karena ini sidang sudah berkekuatan hukum. Saya hanya menegaskan semua. Yang kedua saya mau tanya nih, saya mengacu kepada permohonan aja kan. Termohon ya. Itu kan permohonannya ada 3 secara tertulis dengan tambahan kalimat di bawah. Itu ya pemohon ya. Saya hanya biar nggak confuse aja saya. Nomor 1 itu apa? Terbuka atau dikecualikan, itu aja. Dibuka, dikecualikan, dibuka, itu aja saya mau tanya. Nomor 1 gimana? Salinan dokumen ijazah. Terbuka. Terbuka. Permohonan yang nomor 2 Salinan dokumen ijazah atas nama sama itu kan beda cuma beda tahun. Dibuka. Terbuka. Yang nomor 3 Terbuka. terbuka. Yang dikecualikan yang mana?
data-data Yang tadi 9 item itu. 9 item dalam ijazah. Nah, dia 9 item yang ada di dalam jasa. Oke, paham. Karena kelanjutan hukum acara kami kalau dia terbuka di mediasi, kalau dia dikecualikan dia tidak mediasi, itu aja yang ingin saya katakan pada dasarnya. Jadi yang dimaksud dikecualikan adalah 9 item yang disebutkan oleh pemohon yang ada menempel di jasa. Betul nggak? Ini nggak boleh berubah ya pernyataan ini, karena kan tadi saya bilang di depan saat ini sidang resmi loh, biarpun surat kuasa ini harus dilengkapi. Pernyataan saudara bukan pernyataan pribadi, pernyataan saudara adalah pernyataan pada publik termohon. Clear ya? Udah clear? Udah ya? Udah clear ya? Saya cukup sekian. Baik, saya akan mengulangi dan mempertegas. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta peta pejabat Indonesia 2014-2019 sudah diterima oleh pemohon. Berita acaranya tanpa disertai berita acara dokumen pencalonan, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Ini belum saudara terima. Dalam persidangan berikutnya atau dalam persidangan berikutnya, kami akan ambil putusan kebijakan bertanya kepada pemohon. Termohon, kapan ini mau diberikan? 3 bulan, minta 2 bulan lagi. Ya, kalau enggak, begini. Yang ini kita larikan ke mediasi. Nanti silakan. Ya kan khusus untuk berita acara. Kecuali kalau pemohon menyatakan, sudah puas, kami juga kira sama kok dengan kami terima, lain cerita. Ya kan ini saya kembalikan kepada pemohon. Bagaimana? Masih mau Anda kejar 2014-2019-nya? Dokumen pencalonannya masih bekerja. Mediasi ya. Silakan nanti. Ini yang ini bisa mediasi. Karena seharusnya ini KPU ini sudah siap nih, karena suratnya kalau Anda jawabnya baru 2 minggu yang lalu, kami masih bisa menerima lah. Kamensennya 3 bulan loh, sih Anda mencari berkas tahun 2014 kan baru 5 tahun ya, 5 atau berapa ya, 5 tahun ya, berkas tersebut seharusnya masih ada. 3 bulan ini kemana aja gitu kan, kira gitu lah. Gitu ya, 10 tahun. Iya, berkas 10 tahun, Anda mencarinya kan 3 bulan. Ya ketemu ini kesel di mana barangnya gitu loh. Gitu loh. Oke ya, gitu ya. Baik, saya ingin bertanya ada pemohon ya. Pemohon, tujuan saudara mengajukan permohonan informasi kepada KPU dan berlanjut kepada sidang sengketa di Komisi Informasi. Apakah tujuan permohonan itu untuk kepentingan publik pribadi pemohon atau untuk kepentingan publik secara umum? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika informasi itu tidak saudara dapatkan dikarenakan pengecualian dan sebagainya, apa kerugian Anda selaku pemohon informasi? Silakan. Masih ada lagi yang apa? Saya berikan waktu untuk pertanyaan. Sebentar. Biar bisa sama Mas. Masih satu. Ada lagi? Saya kira cukup ya. Kegunaan informasi. Sudah ada? Oke, pertanyaan terakhir dari anggota. Silakan. Ya, sebenarnya ini untuk kepentingan pribadi, karena ini pribadi ya. Ya. Makanya apa yang diharapkan oleh beliau ini adalah data primer untuk melengkapi jurnalnya dan sebagainya. Izin, komisioner. Jadi penelitian saya ini memang saya pribadi, tapi sudah saya publis ke publik. Artinya ini kepentingan publik. Karena penelitian saya ini berangkat dari masalah publik, yaitu masalah ijazah yang misterius. Jadi ini adalah untuk, saya jelaskan ini untuk kepentingan publik, meskipun saya meneliti. Dan buktinya sudah saya jurnal saya sudah terpublis di jurnal internasional. Itu majelis. Baik, dengan publik ya, ya. Baik, lanjutkan ya. Karena majelis sudah akan pada akhir dari persidangan kedua. Untuk dokumen pencalonan dari KPU, ini jika tersedia loh ya. Jadi kalau KPU yang dibilang nggak ada, yang marah nggak punya. Karena sudah ngomong jika tersedia, gitu ya.
nanti lanjut di mediasi, nanti jelaskan tutas di mediasi. Kedua, salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Indonesia periode 2019-2024 beserta berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU jika tersedia. Berarti barangnya ada karena sudah terima. Termasuk daftar dokumen yang diverifikasi sudah saudara terima. Sebagian. Yang sebagian yang mana nih? Agar jelas nih. Yang 2014 Iya, makanya tadi kan 2014 saya sebutkan, 2014-2019 belum diberikan. Makanya lari ke mediasi. Yang 2024 sudah diterima semua, ijazah sudah diterima, berkas pencalonan sudah diterima. Hanya kemudian saudara keberatan terhadap salin ijazah yang di dalamnya ada penghitaman atau penutupan informasi. Kan begitu? Kepada termohon, Anda silakan melakukan uji konsekuensi. Mohon izin majelis, bolehkan Saya belum selesai. Nanti udah selesai baru kasih kesempatan untuk ngomong. Sama termohon juga seperti itu. Ini udah sekali, udah selesai ini kan. Oke. Tapi sebelum karena Anda menyala saya dipotong tadi. Silakan kesempatan berapa? Mohon maaf majelis, mohon izin kalau diperkenankan karena tadi ada berita acara verifikasi yang melalui mediasi untuk kami memenuhi, apakah kami juga diperkenankan ketika nanti salinan ijazah Pak Joko Widodo itu juga kami melalui mediasi, tidak melalui uji konsekuensi. Sebentar. Bingung lagi saya ini. Tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Kalau kok mau mediasi ijazah lagi? Yang ditangkan itu. Oh, yang ditangkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Pripot toh, Mas? Bingung? Jangan Mas kalau bingung. Pertegas. Itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara melakukan uji konsekuensi itu perintah majelis. Majelis terkait yang tadi ditangkan itu yang dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Anda jangan mengatur kami, ya kan ya? Anda itu sudah oleh regulasi itu sudah diberikan hak istimewa. Anda boleh menyatakan itu dikecualikan, silakan. Terlepas bahwa pemohon setuju tidak setuju itu soal lain. Ada di dalam undang-undang bahwa silakan untuk mengecualikan. Tapi untuk Anda menyatakan dikecualikan harus ada uji konsekuensinya. Ya, Anda wajib melakukan itu. Jangan betul-betul saja komentar termohon. Nanti ini saya kalau Anda masih berkomentar terus sidang petugas tolong dia diam, jangan dikeluarkan, diajak diam. Gitu ya. Nah sekarang ketika mau majelis ngomong ketok palu untuk diuji konsekuensi, Anda mau minta mediasi juga yang penghitaman. Nah sekarang majelis salah satu anggota ini bertanya, ini sebenarnya informasinya itu bagaimana sih? Dengan informasi yang dihitamkan oleh yang diterima salin ijazah yang diterima oleh pemohon, yang itu ada penutupan yang oleh pemohon dinyatakan 9 etap itu statusnya apa? Dikecualikankah atau apa? Jangan bingung. Makanya kalau mau datang sini persiapan dulu. Nah, Anda menyatakan dikecualikan, diikuti sesuai dengan regulasi, disuruh uji konsekuensi, Anda bingung minta dimediasi. Gitu kan? Nanti sudah dimediasi, Anda menyatakan dikecualikan, jadi bolak-balik nanti kita. Gitu loh. Gas, sekali lagi kita terakhir. Status informasi seperti apa?
Kemudian Majelis sebelumnya sudah ada perkara yang disidangkan di sini juga terkait perkara 071 itu kan terkait Perkara yang mana? perkara kasus yang sama juga hampir mirip. Ya lalu apa hubungannya persidangan ini? Itu registernya berbeda. Biar sinkron nanti mungkin untuk terkait dokumen tadi yang 9 item itu yang dihitamkan, kami minta mungkin kalau memang kalian berkenan untuk dilakukan pada saat proses mediasi yang tadi. Kok Anda mengatur kami sih? Jangan dia mengatur. Gitu loh. Itu cara berpikir dari mana itu? Tuh. Jadi bingung ya majelis ini. Nah, bagaimana termohon? Tadi di depan Anda sangat yakin bahwa apa yang dihitamkan itu dihitamkan karena kami ingin di data pribadi begini. Oke, kita ikuti. Sekarang ketika pendapatnya diikuti kok malah bingung sendiri. Oke, usah bertele-tele. Mari putuskan bahwa Anda kami beritakan untuk melakukan uji konsekuensi. Ya kan, nanti disertakan apa namanya dasar-dasar kenapa Anda mengecualikan, buktinya apa, dasarnya apa, silakan. Ya kan, dalam uji konsekuensi. Anda kami beri waktu 1 minggu untuk melakukan uji konsekuensi. Ya kan, nanti pada persidangan berikutnya Anda bawa itu hasil uji konsekuensinya beserta bukti-buktinya, alat buktinya. Ya kan? Sekaligus juga Anda bawa dokumen, salinan dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan. Ya, jadi perintah pada persidangan berikutnya Anda bawa hasil uji konsekuensi, disertai dengan alat buktinya, gitu ya, alat buktinya. Kemudian dibawa juga berkaitan dengan dokumen atau salinan dokumen yang menurut Anda itu dikecualikan, ijazahnya. Nah, terhadap salinan ijazah yang memuat informasi yang menurut pemohon dikecualikan, maka pemeriksaannya tertutup, hanya majelis dengan termohon. Begitu, ya. Nah, persidangan berikutnya nanti pemohon silakan untuk memberikan jawaban terkait dengan apa yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi. Jadi persidangan berikutnya saudara juga memberikan bukti, ya kan? Mau mengajukan saksi, ahli silakan. Pun begitu juga termohon, ya kan, untuk mengajukan saksi atau kalau ingin mengajukan saksi dan ahli, ya sama hari tadi besok kita karena termohon itu mengecualikan, kesempatan pertama kita berikan kesempatan kepada termohon. Demikian ya. Dengan demikian sidang saya nyatakan diskors. Racikan Berita